Ya kuku Dharma dan aku kubaktikan salam pramuka. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang patut kita syukuri di pandemi seperti ini, kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan kekuatan kesehatan walaupun negeri Indonesia ini lagi dilanda oleh pandemi COVID-19 ini ya, yang cepat berlalu. Oh iya Kak Zikri, untuk menambah semangat nih, ciri khas dari pramuka jangan dilewatin dong apa? Tepuk pramuka. Nah, sebelum lebih jauhnya kita tepuk pramuka terlebih dahulu. Oke, tepuk pramuka. Nah, udah pada semangat kan? Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mardini, guru di SMP Islam Al Mustari. Biasa ya nama pramuka panggil aja Kak Mardi. Dan ini teman saya. Ya, nama saya Zikriani, saya guru di SD Islam Al Mustari. Kalian bisa manggil saya Kak Zikri. Nah, udah kenal kan Kak Mari dan Kak Zikri. Oh iya Kak Zikri, kita mau ngapain sih sekarang? Kok pakai baju pramuka kayak gitu? Mungkin penasaran dong, kok ada pramuka di sekarang kan bukan hari pramuka, bukan ulang tahun pramuka. Karena peristiwa di hari ini tuh banyak yang nggak tahu gitu ada apa sih. Melewatkan ya hari ya. Sekarang kan hari apa? Iya. Senin. Hari Senin tanggal 22 Februari. Nah, ada apa sih di tanggal 22 Februari itu? Iya, kebetulan tanggal 22 Februari ini adalah bertepatan dengan hari lahirnya salah satu orang penting dalam kepanduan dunia. Panduan dunia. Ya, jadi hari ini adalah hari lahirnya Baden Powell, yaitu Bapak Pandu Dunia. Berarti hari ini kita memperingati Hari Pandu Sedunia, di mana tanggal 22 Februari pada tahun 1857 telah lahir seorang yang begitu besar jasanya untuk kita, terutama walaupun di dunia kita juga Indonesia berdampak banget apa sih jasanya untuk kita, sehingga kita mengenal pramuka gitu ya. Oke, karena di sini mungkin banyak nih yang nggak tahu Kak Zikri Baden Powell itu siapa. Iya banyak yang tahu, oh iya Baden Powell itu adalah Bapak Pandu Dunia. Tapi sejarah biografinya atau mungkin istrinya atau pokoknya tentang biografi beliau aja. Nah, masih banyak. Kita pun anak pramuka ya, bukan yang enggak kita yang anak pramuka juga kadang lupa ya. Apalagi sekarang pandemi ya, lama banget nggak ada kegiatan pramuka, semua di Indonesia itu di online yang semangat yang enggak, tapi alhamdulillah ya di Al Mustari ini walaupun online ekstra kurikuler dari Pasus atau pramuka itu baik SD ataupun SMP kita masih berlanjut, anak-anaknya juga alhamdulillah. Nanti di akhir kita kasih ini loh kreasi anak Pasus atau pramuka SMP Islam Al Mustari yang membuat suatu kreasi walaupun dalam keadaan pandemi. Nah, oke, kembali ke biografi Baden Powell. Banyak penasaran. Nah, di sini saya ada channel YouTube-nya Kak Ipang, di mana di channel beliau ini sangat bagus nih materinya tentang biografi Baden Powell ini. Jadi kayak terperinci gitu. Jadi sejarah mulai dia lahir sampai terbentuk dan sampai sekarang terbentuknya kepanduan di dunia maupun di Indonesia. Nah, banyak yang penasaran kan? Mari kita langsung lihat aja ke channel YouTube-nya Kak Ipang, dan selamat menyaksikan dan perhatikan materinya, sangat bagus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Halo adik-adik pramuka dan kakak-kakak pramuka, bersama saya Kak Ipang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi dan pengetahuan tentang biografi Bapak Pandu Dunia, yaitu Robert Stephenson Smith Baden Powell. Ingin tahu lebih jelasnya? Yuk kita tonton video ini sampai selesai.
Siapakah Baden-Powell itu? Baden-Powell yang nama lengkapnya yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau biasa juga dipanggil BP, adalah seorang tentara Inggris dan penemu atau pendiri The Boy Scout. Baden-Powell dilahirkan di Paddington, London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama ayah yaitu Profesor Domain Baden-Powell. Ayahnya adalah seorang pendeta dan guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris. Dan nama ibu Baden-Powell yaitu Miss Henrietta Grace Smith. Ibunya adalah seorang putri dari Admiral Kerajaan Britania Raya yang terkenal, yaitu William Smith. Baden-Powell juga mempunyai 9 saudara yaitu Warrington, George, Augustus, Franz, Rose, Agnes, Henrietta, Jesse, dan Baden-Fletcher. Nah, cerita Baden-Powell dimulai ketika Baden-Powell berusia 3 tahun, yang dimana juga ayahnya meninggal pada tanggal 11 Juni 1860. Dan Baden-Powell di usia yang sangat muda telah menjadi seorang anak yatim, dan sepeninggal ayahnya, Baden-Powell dituntut untuk berusaha hidup mandiri, dengan hanya didukung oleh kekerasan hati serta keteguhan ibundanya yang tercinta. Baden-Powell sejak kecil sudah banyak mengagumi karya-karya ilmuwan terkenal pada zamannya, seperti Charles Darwin, Babbage, George Eliot, G.H. Lewes, dan James Martineau. Baden-Powell adalah seorang yang bertipe pekerja keras, yang tidak mudah putus asa dan penolong. Nah, pada tahun 1870, Miss Henrietta Grace memasukkan Baden-Powell ke Charterhouse School. Di Charterhouse School, Baden-Powell sangat populer. Selain pandai dalam belajar hingga meraih beasiswa, Baden-Powell juga mengikuti banyak kegiatan ekstra seperti marching band, klub menembak, teater, melukis, dan menjadi kiper kesebelasan Charterhouse School. Dan di Charterhouse School ini juga, Baden-Powell mendapat julukan yaitu Betting Toes. Setelah berusia 19 tahun, Baden-Powell menamatkan sekolah di Charterhouse School, yang kemudian Baden-Powell memutuskan untuk bergabung dengan dinas kemiliteran atas bantuan pamannya yaitu Kolonel Henry Smith, komandan dari Royal Military Academy di Woolwich. Setelah lulus dari akademi militer tersebut, Baden-Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu yaitu letnan. Nah, setelah Baden-Powell ditugaskan di India, Baden-Powell sempat berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Baden-Powell akhirnya bertugas di Mafeking, yaitu sebuah kota di pedalaman Afrika. Kota inilah yang membuat nama BP atau Baden-Powell menjadi terkenal dan menjadi pahlawan bangsanya, karena jasa-jasanya dalam memimpin pertahanan kota Mafeking terhadap pengepungan bangsa Boer. Nah, selama kurang lebih 217 hari, yaitu dari tanggal 13 Oktober 1899 sampai tanggal 18 Mei 1900. Karena jasa-jasanya tersebut, pangkat Baden-Powell dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Berita tersebut kemudian sampai ke negaranya yaitu Inggris, yang membuat seluruh keluarga Baden-Powell senang dan bangga. Selama bertugas di Afrika, Baden-Powell banyak melakukan petualangan sehingga pengalaman-pengalamannya makin bertambah. Karena keberaniannya, Baden-Powell mendapat julukan Impesa dari suku-suku setempat seperti Zulu, Ashanti, dan Metabele. Impesa itu sendiri mempunyai arti yaitu serigala yang tidak pernah tidur. Hal ini disebabkan karena sifat waspada, cekatan, dan keberanian Baden-Powell, termasuk tindakan mengambil kalung manik-manik milik Raja Dino Zulu. Nah, setelah Baden-Powell bertugas di Afrika, pada tahun 1901, Baden-Powell kembali ke tanah airnya yaitu Inggris. Baden-Powell disambut besar-besaran oleh masyarakat di Inggris. Nah, lewat pengalaman yang Baden-Powell dapatkan, Baden-Powell kemudian menulis pengalaman-pengalamannya dalam buku yaitu dengan judul Aids to Scouting. Kemudian pada tahun 1907, Baden-Powell mendapatkan undangan dari perkumpulan Boys Brigades yang dipimpin oleh Alex William Smith, yaitu untuk mengisahkan pengalaman-pengalamannya selama di Afrika. Kemudian dibuatlah sebuah perkemahan yang diikuti 20 orang anggotanya yang diselenggarakan di Pulau Bronsey, Inggris.
Nah, setelah melaksanakan perkemahan di Pulau Bronsi, pada tahun 1908, Baden-Powell kembali menulis buku yaitu dengan judul Skating for Boys, sebuah mahakarya yang sangat spektakuler. Buku inilah yang mengakibatkan perkembangan kepanduan menjadi semakin besar, dan buku ini juga sampai tersebar di seluruh daratan Eropa sampai ke daerah-daerah jajahan. Kemudian pada tahun 1910, Baden-Powell meletakkan jabatannya atau pensiun dari kemiliteran dengan pangkat terakhirnya yaitu Letnan Jenderal. Nah, setelah Baden-Powell pensiun dari pekerjaannya yaitu sebagai seorang militer, Baden-Powell mulai berkonsentrasi penuh dengan mengembangkan kepanduan ke seluruh dunia. Pada tahun 1912, Baden-Powell mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemui para pandu di berbagai negara, dan pada tahun 1912 ini juga Baden-Powell menikahi seorang wanita yaitu Olive Santa Claire, dan kemudian dikaruniai 3 orang anak yaitu Peter, dan Betty. Nah, setelah Baden-Powell mengelilingi dunia dan bertemu dengan para pandu dari berbagai negara, pada tahun 1920 Baden-Powell mengadakan kegiatan kepanduan atau Jambore Dunia pertama kalinya yang berskala internasional, yaitu untuk mengumpulkan para pandu dari berbagai negara di dunia dalam bentuk perkemahan besar yang dilaksanakan di Olympia Hall, Inggris. Nah, dan lewat kegiatan ini juga, pada tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia, dan Baden-Powell juga dianugerahi dengan gelar Lord Baden-Powell of Gewel dengan julukan Baron oleh Raja George ke-5. Nah, setelah Jambore Dunia, Baden-Powell dan Olive Santa Claire menghabiskan masa-masa akhirnya tinggal di Inggris selama 4 tahun, yaitu pada tahun 1935 sampai 1938. Kemudian, Baden-Powell kembali ke tanah yang amat dicintainya, tanah di mana Baden-Powell bertugas semasa menjadi tentara dan banyak mendapatkan pengalaman, yaitu di Afrika. Dan Baden-Powell menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya. Dan akhirnya Baden-Powell wafat pada tanggal 8 Januari 1941. Nah, adik-adik pramuka dan kakak-kakak pramuka, itulah biografi Bapak Pandu Dunia atau Baden-Powell. Semoga berguna dan bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Nah, itu dia materinya yang sangat luar biasa ya, Kak. Jadi membuka wawasan kita. Oh iya ya, betapa berjasanya Baden-Powell di kepanduan dunia ataupun Indonesia khususnya. Nah, boleh sedikit review Kak Zikri tadi apa sih yang disampaikan di Kak Ipang itu? Review sedikit ya, mungkin dari materi yang kita saksikan di video tadi. Sebenarnya di video tersebut juga sering kita sampaikan ya saat latihan. Tapi kan karena pandemi ini ada beberapa kendala, mungkin ya ada yang tidak ada kuota atau jaringannya sedang kurang baik ya. Jadi sebenarnya di video tersebut disampaikan Baden-Powell itu lahir di London, Inggris, tepatnya pada tanggal 22 Februari ya 1857. Nah, di sini sebenarnya latar belakang terbentuknya kepanduan itu karena Baden-Powell itu melihat para pemuda di Inggris itu banyak yang mabuk-mabukan. Itu awalnya Kak gitu ya. Terus karena melihat seperti itu akhirnya terbentuklah atau terinspirasilah Baden-Powell untuk membuat satu organisasi ya, satu organisasi di mana para pemuda di sana itu bisa menyalurkan bakatnya, bisa mengembangkan kemampuannya. Selain itu juga bisa menyalurkan atau melakukan aktivitas yang positif daripada mabuk-mabukan. Sehingga terbentuklah kepanduan di dunia, bahkan datang ke Indonesia. Nah, untuk itu walaupun ya kita dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap jiwa pramukanya harus tetap ada. Jangan terpuruk sekarang pandemi, nggak ada camping, nggak ada latihan di sekolah.
Nah, namanya kondisi apapun bukan kita yang mau, bukan yang kita inginkan. Yang tugas kita itu apapun kondisinya kita harus tetap semangat belajar latihan pramuka walaupun online. Jiwa pramukanya harus tetap ditanam. Karena gini, setiap dasar dharma yang poin-poin dasar dharma kan ada 10. Cipa, Parera, Hedi, Besu itu secara singkatnya ya. Bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dalam kondisi pandemi seperti ini. Misalkan yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya udah, kita itu walaupun di rumah ya kita harus tetap bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita yang muslim, karena pramuka itu umum kan, yang beribadah intinya terhadap Tuhannya masing-masing kayak gitu loh. Dan kita itu jangan sampai pandemi seperti ini menghilangkan kreativitas yang seperti biasanya kita lakukan di pramuka itu. Misalkan ketika offline lah kita latihan, kita membuat kreativitas sama teman-teman, tapi ketika online kita terpuruk semuanya, malas ngapa-ngapain, toh online. Jadi jiwanya itu hilang jangan sampai ya. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan 22 Februari tahun ini, yang mana mungkin tahun kemarin belum pandemi ya. Jadi ini pertama 22 Februari memperingati Hari Pandu Dunia di pandemi. Walaupun pandemi udah 1 tahun ya, Maret kemarin sampai sekarang Februari udah setahun. Berarti di ujung akhir tahun nih pandemi memperingati Badan Pawal Hari Pandu Dunia. Mudah-mudahan dengan peringatannya ini kita kembali semangat seperti anak-anak kita. Siapa? Pramuka yang ada di SD Islam Al-Mustari dan SMP Islam Al-Mustari ini. Alhamdulillah kreativitas anak-anak kita itu ekstrakurikuler pramuka Kopassus tidak hilang oleh pandemi. Jadi mereka tetap semangat walaupun latihannya secara online, video pembelajaran dari pembina misalkan video pembelajarannya di-share ke anak. Jadi anak masih bisa, oh iya, jiwa pramuka saya. Jadi ini ada nih satu video kreativitas anak pramuka dari SMP Islam Al-Mustari, yang mana temanya gini, Bu Zikri, Kak Zikri ya. Nanti itu juga. Nah ini Kak Zikri, videonya itu temanya apa sih? Peran pramuka di masa pandemi dengan pedoman pada dasar dharma. Jadi mereka membuat setiap anggotanya itu, poin 1 siapa? Ini loh yang bisa kita lakukan. Pokoknya kreativitas di anak-anaknya. Alhamdulillah ya masih diberikan semangat anak-anaknya. Penasaran kan? Ya, penasaran banget nih. Gimana sih kreativitas anak-anak SMP Islam Al-Mustari dalam membuat suatu kreativitas di masa pandemi seperti ini? Check it out, kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Jangan buang sampah sembarangan. Sering banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang? Iya, baru pulang ya. Jadi gimana musyawarah kita hari ini, dapat dipahami? Iya, bisa. Oke, cukup sekian musyawarah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Dan kali jangan main HP terus ya. Iya.
Foto kita bikin TikTok yuk. Ini apaan? Akak banget sumpah. Lihat deh, akak banget. Kamu gak boleh ngomong kita sebelum pramuka harus mengikuti dasar dan nomor 10. Apa deh? Wah, masya Allah sekali ya, Nah, ya. iya. Ya kreatif banget gitu, maksudnya di masa pandemi ini kan seharusnya kreatif itu semakin meningkat ya. Walaupun mereka di rumah, tapi tetap bisa berkreativitas. Rumahnya yang di sana dijadikan menjadi satu kesatuan ya. Iya. Walaupun dimanapun berada, mereka tetap bersatu. Kreativitasnya disatukan. Iya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan menginspirasi dan semua anak pramuka yang seluruh ada yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang lihat video ini. Iya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat kayak gitu. Mungkin cukup ya. Nah ya, mungkin cukup sekian juga pertemuan kita kali ini. Intinya mudah-mudahan dengan memperingati hari Pandu Sedunia ini, kita menjadi lebih semangat lagi dalam berpramuka, belajar intinya ya. Dan meningkatkan jiwa pramukanya lagi. Jangan sampai hilang oleh pandemi gitu. Jangan sampai apa yang dicita-citakan oleh Bapak Pandu Sedunia yang sudah mendirikan kepanduan ini hilang. Karena kan intinya itu ingin para pemuda itu lebih memiliki aktivitas yang positif, dan intinya dengan adanya pramuka atau kepanduan ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan adanya kreativitas atau kedisiplinan dan tanggung jawab kita. Ingat ya, pramuka itu untuk belajar disiplin dan tanggung jawab juga ya, ya. Ya, jadi semoga dengan adanya pandemi ini apa yang diinginkan oleh Bapak Pandu tidak hilang ya, tetap terjaga. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Kamadi dan saya Kak Zikri. Mohon pamit undur diri. Kita ketemu di